Saya dengan keinginan yang tulus di dalam hati saya ingin membangun kota Serang, kota kelahiran saya, menjadi ibu kota yang sesungguhnya. Gitu. Tentunya yang prioritas adalah terkait nanti pengangguran, itu menjadi prioritas. Yang kedua adalah infrastruktur, yang mana kita pelayanan dasar terkait infrastruktur ini kurang, ya. Lalu terkait kesehatan, yang ini saya coba di sebulan saya bekerja ini, gimana caranya bisa membangun tanpa APBD. Kita ada MOU dengan kereta api, nanti stasiunnya aku selalu pakai APBD saya bangun biar kelihatan pantas gitu ya, karena stasiunnya kurang bagus lah. Halo sahabat Kompas.com, balik lagi nih di program Nusa Raya. Bersama saya Servina Vivien, kali ini kita udah kedatangan nih dengan Wali Kota Serang, Bapak Budi Rustandi. Halo Bapak, selamat siang Pak Budi. Selamat siang Ibu. Ya. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat Alhamdulillah. Wah apalagi ini abis libur lebaran ya Pak ya. Gimana Iya. Pak libur lebarannya kemarin? Ya kemarin liburan sama ya mudik aja sih. Sama keluarga. Memang asli Serang ya Pak ya? Saya asli Serang, tapi istri saya dari Jakarta. Oke, Iya. jadi mudiknya malah ke Jakarta gitu ya Pak? Deket, mudiknya deket banget. Mudiknya dekat. Iya alhamdulillah. Saya lihat-lihat nih Pak, di hari pertama setelah Lebaran Bapak udah langsung kerja nih Pak, udah langsung ikut panen raya, bahkan sampai keluarin 4 program baru. Gimana tuh Pak, boleh diceritain mungkin? Nah, jadi gini, kemarin kan itu panen raya serentak ya, yang dipimpin langsung oleh Presiden ya, Pak Prabowo ya, di mana di situ kita panen raya ingin sambil mensosialisasikan kepada para petani bahwa program dari pusat ini benar-benar bisa mensejahterakan masyarakat khususnya para petani. Jadi petani itu diharapkan tidak lagi meminjam kepada tengkulak agar dia bisa menjual kepada pemerintah atau kepada Bulog sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sekitar 6.500. Nah di sini banyak program-programnya untuk membantu para petani. Pertama untuk mencegah atau mereka jangan sampai berhutang kepada tengkulak karena dampaknya dia akan terlilit hutang ya. Makanya pemerintah mengeluarkan program ada dari Pupuk Indonesia itu 15 sampai 20 juta rupiah per hektar. Lalu dari sisi tani dari pihak swastanya itu 10 juta per hektar, itu pembagian hasilnya 60-40. Jadi 60 untuk petani, 40% untuk pihak yang meminjamkannya. Tapi hitung-hitungannya laba bersih ya dari si petani dengan si penggarap. Setelah mereka hitungan baru dihitung hasilnya kepada si peminjam uang dari program pusat ini. Lalu ada lagi program untuk para petani yang tidak memiliki alat di luar hibah, yaitu namanya Alsinta ya, alat mesin pertanian, di mana ini bisa membantu masyarakat membeli dengan cara kredit dengan bunga yang sangat rendah, yaitu 3%. Lalu ada program lagi Padi Gogo ya. Padi Gogo ini di mana ada lahan yang nganggur, yang tahunan tidak terpakai, bisa dimanfaatkan dijadikan lahan sawah. Nah kalau itu disiapkan semuanya oleh pemerintah pusat, tinggal kita menjalankan gitu loh. Oke. Nah untuk anggaran nih Pak, sebetulnya untuk program tersebut anggarannya dari mana sih Pak? Uangnya tuh dari mana gitu? Karena kan seperti yang kita ketahui APBD dari Kota Serang sendiri bukan yang sangat-sangat besar gitu ya Pak? Iya. Jadi program tersebut adalah dari pusat Bu, dari Bapak Presiden kita, di mana beliau kan dulu kan pernah menjadi Ketua Umum Tani ya kan. Nah sekarang beliau jadi Presiden, jadi dia mempunyai kekuasaan penuh terkait kebijakan yang mana ini kebijakan yang bisa mensejahterakan masyarakat khususnya Indonesia gitu loh. Jadi itu program dari beliau gitu. Kita sebagai daerah menjalankan dan mengawal, memantau agar ini benar-benar tepat sasaran sesuai dengan arahan Presiden gitu. Wah ini menarik banget ya Pak ya. Nah mau ke isu utamanya nih Pak.
Pak Budi ini kan sebelumnya sempat menjadi bahkan terpilih 2 kali ya Pak. Yang pertama jadi wakil ketua DPRD, Iya. yang kedua bahkan terpilih menjadi ketua DPRD. Iya, Betul? ketua DPR, betul ya. Ketua DPRD. Iya. Berarti pasti udah hafal banget, udah terbiasa dengerin keluhan masyarakat gitu ya Iya, Pak. iya. Rata-rata nih Pak, isu utama yang ada di Serang itu sebetulnya apa sih Pak? Oke, yang pertama adalah pengangguran. Di mana ini angka pengangguran kita ini tinggi, akhirnya berdampak kepada angka kemiskinan ikut tinggi juga. Makanya konsep saya ke depan bagaimana agar masyarakat Kota Serang punya duit. Berarti dengan segala cara, dengan segala program yang akan saya keluarkan ke depan terkait memberikan modal gratis kepada tukang modal gratis ini untuk ini ya yang UMKM yang kecil ya, yaitu pisang goreng, tukang cilok gitu loh, gorengan. PKL di jalan gitu ya Nah, Pak ya? begitu. Nanti akan saya kasih modal gratis sesuai dengan persyaratan. Lalu bagi UMKM yang menengah itu akan dibantu dengan kredit yang dipermudah dengan bunga yang rendah, dengan nanti kita akan bekerja sama dengan Bank Banten, banknya Provinsi Banten. Nah, ini saya kan berarti harus punya cara bagaimana ke depan bisa membuka seluas-luasnya untuk investasi di Kota Serang. Saya sih cenderungnya sesuai dengan janji kampanye adalah membuat industri besar dan pelabuhan. Itu karena menurut saya kalau industri besar itu bisa menampung banyak karyawan atau buruh yang mana Kota Serang ini memiliki 220.000 anak putus sekolah yang mana saya ingin mereka juga mendapatkan hak yang sama, kesetaraan dan keadilan, mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, ini impian dan cita-cita saya, semoga bisa terwujud di satu periode saya, dan harapan besar saya masyarakat bisa bersama-sama dengan saya untuk mewujudkan segala impian yang ada di kepala saya ini menjadi kenyataan dengan kebijakan-kebijakan yang akan saya buat, dan insya Allah ini tidak akan merugikan masyarakat. Oke, wah ini banyak banget berarti ya Pak sebenarnya mimpi, banyak. agenda yang pengen banget untuk direalisasikan selama satu periode ini gitu. Itu impian waktu saya jadi wakil ketua ya. Ketika saya pertama kali jadi dewan, turun ke masyarakat banyak, oh ternyata masyarakat di Kota Serang ini ketika ingin anak, kenapa sih ada putus sekolah sampai tinggi? Ternyata salah satunya adalah mereka tidak mampu untuk membayar uang seragam. Makanya 2026 Kota Serang ini akan memberikan seragam gratis kepada semua siswa SD dan SMP yang menjadi kewenangan kami. Gitu loh. Jadi ini untuk mempermudah masyarakat Kota Serang agar anaknya dan orang tuanya didorong untuk memasukkan anaknya sekolah gitu loh. Jadi bisa menurunkan angka anak putus sekolah. Begitu Ibu. Ya. Kan berarti mimpinya nih udah dari pas masih jadi wakil ketua DPRD gitu ya Pak ya. Berarti udah lama banget dan udah banyak banget mimpi-mimpinya. Prioritasnya nih Pak, mau yang mana dulu sih Pak yang dijalanin? Oke, tentunya yang prioritas adalah terkait nanti pengangguran, itu menjadi prioritas. Yang kedua adalah infrastruktur, yang mana kita pelayanan dasar terkait infrastruktur ini kurang ya. Lalu terkait kesehatan, yang ini saya coba di sebulan saya bekerja ini gimana caranya bisa membangun tanpa APBD gitu loh. Nah, ini langkah-langkah strategi saya agar ketika habis dilantik nih nggak cuman acara-acara yang seremonial, hanya cuman rapat-rapat gitu loh. Saya senangnya adalah turun ke bawah, melihat kondisi harus saya selesaikan gitu loh. Termasuk pendidikan. Bahkan di tahun-tahun kemarin tuh ada sekolah rubuh ya kan. Nah, ini harus jadi pemikiran juga. Nanti kita insya Allah tanggal 9 ya, itu besok kita rapat terkait bagaimana sekolah-sekolah yang perlu direhab, yang dibangun itu bisa terlaksana di tahun ini semua. Begitu, tanpa uang APBD. Karena hasil efisiensi, ternyata arahan dari Prabowo terkait efisiensi ini sangat dirasakan oleh saya, termasuk masyarakat. Contoh nih, ketika kita tidak membahas APBD 2025, karena saya dilantik tanggal 20 Februari, berarti itu sudah lewat kan pembahasannya, berarti saya
cuman hanya bisa dari efisiensi. Kita dapat efisiensi sekitar 44 miliar ya. Di mana ini dipergunakan untuk nanti karena kondisi Kota Serang gelap, yaitu Serang menyala ya, lampu-lampu jalan mana yang menjadi prioritas, yang sering ada begalnya, yang sering kecelakaan. Nah, di situ menjadi program prioritasnya. Lalu rumah sakit yang kita ingin berstandar swasta, karena rumah sakit kita emang tidak terlihat karena masih level C ya. Ya masih terlihat kurang bagus gitu ya. Lalu penambahan BPJS untuk BPJS gratis untuk masyarakat yang tidak mampu dihususkan oleh saya ini sekarang ini. Nanti di hari pertama saya nanti mulai bekerja, besok ya di Pemkot itu saya akan melakukan rapat dengan Dinsos, camat, lurah termasuk yang mewakili daripada kader agar melakukan pemutahiran data yang langsung dikawal oleh saya agar data-data yang kita kan punya 40.000 nih tambah 10.000 berarti 50.000 yang lama juga agar dimutakhirkan. Ada yang sudah meninggal, nah lalu dicek lagi apa yang sudah mampu. Makanya ini perlu pemutahiran data agar tepat sasaran biar pemanfaatannya ini pas dan memang benar dirasakan oleh masyarakat tidak mampu. Jadi megang kartu BPJS itu benar-benar bermanfaat ketika dia berobat, khususnya di Rumah Sakit Kota Serang. Makanya kenapa Rumah Sakit Kota Serang ini saya akan tambah nanti ruang perawatannya, lalu kelengkapan alat kesehatannya, agar masyarakat Kota Serang cukup di Rumah Sakit RSUD Kota Serang saja, agar saya bisa mantau. Takutnya ada pelayanan yang kurang baik, atau susternya judes, atau dokter tidak melayani dengan baik, ya kan? Jadi tidak boleh lagi ada dipisah-pisah tuh. Kalau pelayanan kelas 3 kayak gini, ya kan? Pelayanan kelas 2 kayak gini yang bagus, kelas 1. Nah, itu tidak boleh, semua mendapatkan hak yang sama terkait untuk pelayanan. Nah, makanya ini PR-nya luar biasa nih untuk Kota Serang. Kalau ngomongin prioritas, menurut saya semuanya prioritas. Karena semuanya masalah. Insya Allah saya dengan keinginan yang tulus di dalam hati saya ingin membangun Kota Serang, kota kelahiran saya, menjadi ibu kota yang sesungguhnya gitu. Iya, seperti yang tadi Bapak sempat mention juga, menjadi ibu kota, betul-betul ibu kota gitu ya, Iya, Pak, bukannya jadi kota kecamatan gitu ya Iya. Pak rasanya. Iya. Oke, Mudah-mudahan, amin. tadi kan Bapak sempat mention tentang infrastruktur nih Pak. Oke. Mungkin boleh kali ya Pak diceritain lagi sebenarnya saat ini tuh memangnya keadaan infrastruktur seperti apa? Seperti yang tadi Bapak sempat mention, rumah sakitnya masih kelas C begitu. Iya. Dan saya juga sempat nih nge-stalk Instagram Bapak. Oke. Bapak juga sempat survei ke lokasi banjir ya Pak. Terus ada juga tuh waktu itu sungai yang katanya nggak bisa dimasuki alat berat, jadinya nggak ada solusi lain selain meninggikan jembatan. Betul. Gitu. Nah mungkin boleh tuh Pak dijelaskan infrastrukturnya tuh saat ini memang kondisi seperti apa Pak? Ya, yang pertama adalah kalau terkait banjir, ya memang kondisi Kota Serang seperti itu, bahwa mereka banyak membangun tapi langsung tidak dikasih spare untuk ketika nanti ada normalisasi, kan susah karena nempel banget. Nah, makanya minta kesadaran masyarakat kalau untuk membangun jangan terlalu nempel banget dengan sungai. Nah, itu kan juga memang aturannya tidak boleh ya. Nah, jadi nanti yang saya sidak itu, turun banjir itu dalam rangka agar saya tahu nih, oh ini solusinya apa, karena gimana pun harus diselesaikan. Makanya kalau nggak turun saya nggak bisa katanya. Saya harus tahu, oh ternyata satu-satunya solusi adalah meninggikan jembatannya. Lalu ada rumah di tengah sungai itu, karena itu zaman dulu katanya, ya kan, sudah diizinkan oleh RT-nya, RT-nya sudah nggak ada katanya. Nah itu akan saya berikan CSR nih dari Pondok Indah Tartakan, properti yang berikan CSR kepada kita, diberikan rumah gratis. Nah itu dia dapat tuh, udah saya koordinasikan. Berarti akan ada pembebasan lahan begitu ya Pak? Oh tidak, itu hanya satu rumah, yang mana itu saya juga melihat satu keluarga kecil, di mana di atas sungai, dia bangun dengan izin RT dahulu ya, dahulu kala itu ceritanya. Saya dapat informasi dari lurah, nah itu insya Allah akan dapat rumah gratis, tapi suratnya hibah ya. Nah itu CSR dari Pondok Indah Tartakan. Nah, itu perumahan di Kecamatan Tartakan. Alhamdulillah kita dapat CSR juga dari properti. Nah itu bisa bermanfaat. Sekitar 15 rumah yang akan diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Nah itu manfaat dari CSR. Jadi nggak harus dari
Pantai Indah Kapuk ya, dari mana aja yang ada yang saya bisa ambil gitu loh. Iya. Karena itu tugas wali kota. Jadi tidak harus menggunakan APBD, saya bisa cari dari pihak-pihak swasta yang memberikan CSR karena itu ada undang-undangnya gitu. Oke, selain dari rumah sakit dan juga tadi Pak mau bikin jembatan, PR-PR infrastrukturnya yang ingin Bapak realisasikan tuh apa aja sih Pak? Oke, yang di tahun ini insya Allah ya, itu pertama adalah tanpa APBD ini ya, Iya. itu Saubahtera perusahaan air itu akan membangun jalan betonisasi senilai 7,5 miliar ya, dari Kenari ke Kasemen, namanya Jalan Kenari Kasemen. Lalu ada bedah rumah yang mana ini menjadi PR Kota Serang, yang ngantri itu 19.000 bedah rumah yang belum terselesaikan oleh pemerintah kota. Nah itu dulu itu kemampuan kota itu per tahunnya hanya 30 senilai 15 juta, tapi ini dapat CSR kita dibangunkan utuh ya, tipe 27 insya Allah itu sebanyak 400 unit nih, luar biasa ini kan. Lalu pembuatan simpang sebidang yang ini suka macet ya, di Legok, di mana di depan Titan Arum. Nah itu insya Allah akan dibuka simpang sebidang karena menurut analisa saya itu kayaknya perlu persimpangnya dibesarin karena kecil banget nekuknya hingga macet. Lalu masalah yang puluhan tahun terkait flyover Trondol ya. Flyover Trondol ini karena nilai cukup besar dengan kemampuan APBD Kota Serang yang kecil, karena ini menghabiskan hampir PAD Kota Serang kalau dibangun oleh APBD kita itu senilai 185 miliar. Luar biasa nanti, mohon doanya agar masalah Trondol bisa mudah kalau perjalanan gitu loh. Lalu ada frontage di mana jalan kereta ini sering terjadi kecelakaan, yang mana ketika saya duduk menjadi wali kota ini baru duduk ini disuguhkan dengan masalah di mana frontage itu sudah akan habis izinnya di Oktober tanggal 22. Nah berarti saya harus putar otak juga kan bagaimana bisa bangun, makanya saya cari duit sana sini untuk membantu meringankan beban APBD Kota Serang. Nah insya Allah itu akan dibangun juga frontage Unyur. Lalu insya Allah yang terbesar itu di bulan 9-10 yaitu jalan layang Sudirman yang diimpikan Kota Serang karena sering macet di jalan situ karena analisa dari Dinas Perhubungan itu lalu lintasnya sudah tidak layak, harus ada jalan layang. Nah insya Allah kita ada perencanaannya di tahun 2016 dari provinsi. Nah insya Allah itu mereka akan bangun juga, berarti ada hampir kurang lebih 1 triliun pembangunan di Kota Serang tanpa APBD. Nah itu alhamdulillah, mudah-mudahan doanya biar lancar, agar masyarakat mohon dukungan doanya bantu pembangunan yang ada di Kota Serang diberikan kemudahan, jangan ada yang mengganggu gitu loh. Oke, wah ya semoga benar-benar bisa terrealisasi gitu ya Pak selama satu periode ini. Ya, amin. Nah, tadi kan ngomongin tentang infrastruktur. Kita geser sedikit ke transportasi nih Pak. Gimana sih Pak caranya Bapak atau mimpi Bapak supaya bikin Serang ini nggak hanya jadi lokasi transit aja, tapi benar-benar menjadi lokasi tujuan bagi masyarakat gitu. Yang pertama adalah dari transportasi ini kan salah satunya saya akan MOU dengan Kereta Api Indonesia ya, di mana ini masyarakat Kota Serang bisa langsung ke Jakarta hanya 8 sampai 10 ribu rupiah. Nah, insya Allah ini habis Lebaran ini mungkin di beberapa hari kerja setelah habis Lebaran saya akan melakukan MOU dengan Kereta Api Indonesia. Kota Serang akan mendapatkan kereta api KRL ya, yang listrik, di mana nanti tidak kita harus ke Rangkas dulu, tapi langsung ke Serang langsung bisa langsung ke Jakarta gitu loh. Nah ini gebragan di sebulan kerja saya. Insya Allah di tahun ini perencanaannya, di tahun depan insya Allah pelaksanaannya. Oke, baik. Berarti yang dari Serang nggak perlu ke Rangkas Bitung dulu gitu ya Pak? Bisa langsung ke Tanah Abang begitu? Jadi yang Rangkas Bitung nunggu yang dari Serang. Kebalik nanti. Iya. Oh bahkan yang Rangkas Bitung jadi nunggu yang Serang dulu gitu ya Pak? Kita ada MOU dengan kereta api. Nanti stasiunnya aku insya Allah pakai APBD saya bangun biar kelihatan pantas gitu ya, karena stasiunnya kurang bagus lah. Gitu. Nanti kita karena ada MOU jadi kita bisa saling bantu, termasuk membuat taman sempur ya,
di Taman Sari itu gitu loh, dekat stasiun. Oke, ini bisa jadi objek wisata juga begitu ya Pak? Bisa, objek wisata kita tuh banyak dari sejarah Kesultanan Banten, ada Petekong, ada ya apa Benteng Spelwejik, ya kan ada tempat ziarah Banten Lama. Bahkan saya ingin membuat sirkuit di dekat laut gitu loh. Nah ini karena Kota Serang ini kan apa banyak balap liar ya kan, makanya yang punya bakat bengkel-bengkel otomotif bisa bermanfaat ketika kita punya sirkuit dan bisa ini mengundang PAD juga, Iya. mengundang wisata ya kan. Pasti insya Allah perekonomiannya bisa bernaik, Iya. daya belinya juga ikut naik. Nah itu beberapa yang impian saya ya, kota kelahiran punya sirkuit balap motor. Memang sementara ini belum ya, tapi insya Allah mungkin di 3 tahun pemimpinan saya itu bisa terlaksana. Karena sekarang konsennya adalah jalan-jalan rusak, yang prioritas jalan-jalan yang macet, ya, lalu penanganan banjir, di mana memang kita butuh sekitar yang parah ini adalah Kali Wadas itu 15 miliar, yang Kali Cigabusnya itu sekitar 25 miliar karena harus ada pembuatan saluran air yang baru ya. Nah, makanya kalau ngikutin atau berharap kepada APBD kan jauh banget. Karena fiskalnya luar biasa kecil gitu. Iya. Oke, nah tadi kan Bapak udah sempat mention nih tentang potensi ekonomi yang ada di Serang ini. Sebenarnya kalau menurut Bapak pribadi, sektor ekonomi yang mana sih Pak yang benar-benar berpotensi banget di Serang yang bisa bantu ngedongkrak perekonomian di Serang ini Pak? Oke, yang pertama tentunya perdagangan jasa dan jasa. Lalu harapan besar saya bisa ada industri besar dan pelabuhan. Karena dari letak geografis kita itu bahwa kita ini lautnya adanya di Teluk ya. Cuman kita ini nggak punya laut, yang punya kabupaten. Kita hanya dari bibir pantai itu hanya 100 meter. Nah ini emang PR-nya luar biasa ya. Nanti insya Allah nanti di bulan depan saya akan melakukan rapat ya dengan para OPD yang sesuai dengan kewenangannya untuk bagaimana merubah pasal, kedua merebut kembali atau mengembalikan lagi laut yang haknya Kota Serang. Tapi laut ini untuk pelabuhan ya, bukan seperti yang diisukan ya, enggak. Jadi konsep saya adalah industri dan pelabuhan. Kenapa? Karena untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Serang, pastikan kalau masyarakatnya bekerja, angka kemiskinan akan turun, daya belinya ikut naik juga, pasti ekonomi juga ikut naik. Jadi masyarakatnya dibuat punya duit dulu nih. Kalau industri besar itu akan menampung banyak karyawan, ya di mana anak putus sekolah di Serang ini adalah udah di atas 200.000 orang, di mana ini menjadi PR saya agar mereka bisa mendapatkan hak yang sama terkait dapat pekerjaan dengan layak ya, dengan gaji yang layak. Nah ini PR-PR kita nanti ke depan. Lalu bagaimana agar pelaku UMKM juga bisa go internasional, nggak kalah dengan daerah lain, diberikan izin yang gratis oleh saya, dipermudah, dibantu, disupport dan lain-lain. Itu adalah salah satu yang menjadi saya untuk mendorong mereka agar bisa menaikkan ekonomi. Dan banyak juga sih terkait itu, ada destinasi wisata ya kan, ada nanti kita akan ada lagi investasi terkait membuat stadion 1 triliun ya, itu nanti dari investor Dewa 9 akan masuk Kota Serang juga buat hotel, mall insya Allah nanti ada juga. Lalu ada juga buat apartemen, hotel di Pakupatan. Nah insya Allah itu semua bisa masuk. Karena saya menjanjikan sebagai wali kota diberi kemudahan, kenyamanan dan benar-benar gratis. Karena saya butuh PAD-nya. Itu loh. Oke, wah ini kan udah banyak banget tadi Bapak ngejelasin mimpi-mimpi Bapak selama satu periode ini dan juga visi misinya gitu ya Pak. Tapi sebenarnya kalau boleh tahu Pak, apa sih yang menurut Bapak sudah Bapak prediksiin nih, ini bakalan menghambat untuk realisasi visi misi Bapak ini nantinya selama satu periode ini? Hambatan dan tantangannya itu apa Pak?
Oke, tentunya hambatannya ya karena keterbatasan fiskal kan, makanya dengan keterbatasan fiskal saya melakukan langkah-langkah strategis di mana saya bisa membangun tanpa uang APBD. Satu itu. Yang kedua, melakukan pendekatan dengan masyarakat, mensosialisasikan dengan apa adanya bahwa wali kota ini berjuang untuk kemaslahatan masyarakat Kota Serang, bukan untuk pribadi gitu loh. Di mana perlu peran serta masyarakat dalam rangka untuk sama-sama atau bahu-membahu membantu saya untuk mewujudkan mimpi Kota Serang ini menjadi kota yang maju, sejahtera dan bahagia gitu loh. Ya karena ketika saya jadi ketua dewan itu saya tuh sudah menghayal, wah kalau nanti saya jadi wali kota, saya mau begini, ada bangunan tinggi, tidak lagi kita melewati kota Serang ini semak-semak, ya kan? Dimana kota Serang ini sebenarnya seperti gerbang kan, kalau mau menegang pasti lewat kota Serang, ya kan? Ya, gerbangnya agar terlihat itu benar-benar ibu kota, makanya saya rubah perda terkait tinggi bangunan, yang dulu hanya 5 lantai, sekarang bisa ketinggian 150 meter atau 37 lantai. Nah ini bisa mengundang investor terkait hotel, apartemen dan mall-mall besar. Mudah-mudahan ada di Kota Serang gitu, dan tentunya tidak meninggalkan kearifan lokal yaitu menjadikan Kota Serang kota santri gitu. Nah ya baru nih saya mau tanya ini Pak. Oke. Kan tadi Bapak bilang emang mau ada upaya untuk memodernisasi Kota Serang gitu ya Iya. Pak. Biar Kota Serang nggak jadi kota penuh semak-semak seperti tadi Bapak Betul. bilang gitu. Tapi gimana nih Pak untuk bisa bikin Kota Serang menjadi kota yang modern tapi nggak meninggalkan identitasnya sebagai kota santri? Ya tentunya kita kan banyak pondok-pondok pesantren. Nah saya sebagai wali kota wajib memfasilitasi atau melayani mereka terkait di mana kendala di Kota Serang ini adalah pondok-pondok salafi yang tidak mempunyai izin karena keterkendala anggaran termasuk untuk ke notaris dan lain-lain. Makanya itu nanti kita di 2026 akan memprogramkan untuk mereka difasilitasi oleh saya dan dananya ditanggung oleh negara untuk membuatkan izin tersebut agar mereka bisa mendapatkan hibah secara bertahap dari pemerintah Kota Serang dengan keterbatasan fiskal atau dengan sesuai dengan kemampuan daerah. Begitu Mbak. Jadi tetap itu mah harus sebagai kota santri walaupun menjadi pelengkap ya, artinya di mana kota modern tapi tidak meninggalkan santrinya. Begitu. Oke. Tentang yang CSR yang tadi Bapak sempat mention, sebenarnya itu hanya murni CSR saja dari mungkin swasta atau nanti bakalan ada investasi ke depannya, Pak? Oke, saya jawab ya. Ini untuk sekalian menjawab isu ya, kan lagi rame ya. Bahwa pertama untuk warga Kota Serang, saya pastikan tidak ada investasi PIK 2 di Kota Serang. Karena kenapa? Bukan saya tidak mengizinkan mereka investasi, tapi saya pastikan tidak ada investasi karena kalau mereka berinvestasi di Kota Serang, ini akan berlawanan dengan program saya terkait industri besar dan pelabuhan. Karena kita punya satu-satunya cuman itu saja dan saya pengen pemanfaatannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Kembali lagi bahwa Kota Serang ini angka putus sekolahnya sangat tinggi, yaitu 220.000 orang. Berarti kan kalau industri besar itu mereka akan mendapatkan hak yang sama, kesetaraan ketika nanti saya akan minta kepada Kementerian Pendidikan dalam rangka untuk melakukan program paket C gratisnya. Ketika disiapkan program paket C gratis tanpa mereka membayar, dia dimasukkan, kalau ada industrinya langsung kita masukkan ke BLK dulu nih. Nah insya Allah nanti 2026 hasil presentasi saya kepada Kementerian Tenaga Kerja, kita dapat bantuan dibangunkan BLK oleh mereka, oleh kementerian. Nah ini bisa paralel kan, ketika dia dapat program C gratis, lalu saya masukkan ke BLK untuk disiapkan untuk bekerja di industri besar. Karena kalau kata mandiri itu menyerapnya sedikit. Kenapa sedikit? Karena kan kalau OB-OB-nya kan cuman kota mandiri kan banyaknya OB ya kan. Kalau pabrik besar kan ada karyawannya luar biasa, ya kan, baik yang paket C, baik yang sarjana, semua tertampung di situ. Karena saya ingin percepatan pertumbuhan ekonomi di Kota Serang. Jadi saya pastikan CSR itu benar-benar murni CSR dan saya tidak ada niatan untuk merugikan masyarakat Kota Serang.
Karena saya sesuai dengan prinsip saya bahwa sesuai janji kampanye saya yang akan saya bawa mati ini nantinya bahwa saya pengen ada industri besar di Kota Serang, gitu loh. Jadi kalau ada industri itu insya Allah akan menyerap karyawan atau masa Kota Serang ini banyak, karena nanti disambut dengan perwal saya ini, nanti saya akan keluarkan di bulan depan, yaitu perwal peraturan wali kota terkait 70%-nya wajib warga Kota Serang gitu yang bekerja. Nah, nanti setelah itu dikeluarkan, langkah pertama adalah Dinas Ketenagakerjaan akan melakukan evaluasi ke seluruh investor yang ada di Kota Serang untuk mengecek karyawannya ini sudah berapa yang masuk. Apakah nyampe di 70% apa belum? Kalau belum berarti ya mereka harus membuka lowongan kembali gitu loh. Oke. Nah, sekarang saya mau sedikit nakal nih Pak, kalau boleh ya. Iya. Kalau ngeliat dari background Bapak sendiri kan, Bapak dari Gerindra. Iya. Saat ini kan Nakal presiden, nih. nakal ya Pak ya. Gerindra ya, oke. Gerindra saat ini presiden pun juga Gerindra begitu Pak. Iya. Nah dari background yang kurang lebih sama nih ya Pak, apakah ini bakalan bikin Bapak jadi lebih mudah dalam berkarir ini, maksudnya lebih mudah mendapatkan izin mungkin ataupun mendapatkan dukungan ekonomi, atau menurut Bapak ini malah jadi sebuah beban? Oke. Seperti apa Bapak? Oke, kita ini kan Prabowo itu adalah ketua umum saya. Kebetulan saya ketua partai sudah berapa periode nih. Termasuk jangan lupa gubernur juga dari Gerindra, itu pimpinan saya. Jadi Pak Prabowo itu ketua umum, Pak Anderson itu ketua DPD Provinsi Banten, saya ketua DPC Kota Serang. Jadi sama-sama ketua nih. Iya. Ya, artinya ini bukan penghambatan, malah memudahkan saya dalam berkomunikasi agar ketika program pusat bisa langsung nyampe ke masyarakat. Karena kan Prabowo mendidik kita tuh kan, ada di Hambalang, ada retreat kemarin, ya kan, ada kita tuh waktu jadi dewan tuh sering diberikan bimbingan, ya, diberikan pembekalan oleh beliau. Ketika saya jadi dewan itu diberikan wajib, dewan baru itu diberikan pembekalan. Jadi agar dia tahu bagaimana pemerintahan. Lalu kedua, beliau itu selalu menyampaikan bahwa harus dekat dengan masyarakat dan harus tahu keadaan masyarakat. Berarti kita harus sering turun. Makanya corona kemarin waktu saya jadi dewan itu saya turun ke bawah, boleh cek di YouTube dulu ya. Waktu Budi Rustandi Center itu saya turun ke seluruh masyarakat dengan kemampuan saya memberikan sembako dan lain-lain itu. Memberikan bantuan masker baik dari partai ataupun dari saya pribadi gitu. Oke, jadi ini malah mempermudah apalagi bagian komunikasinya ya, begitu kan ya satu Pak? Paket samanya ya. Satu paket gitu ya Pak. Nah ada nggak sih Pak titipan nih dari mungkin Presiden Prabowo gitu soal program ataupun pembangunan yang harus banget dilaksanakan di Serang ini? Nah, kalau titipan pasti kan contohnya kemarin tuh, bahwa di tugas saya sebagai kadernya ataupun wali kotanya ya harus memantau segala program dan kebijakan, bahkan mengawal agar ini sesuai dengan keinginan program visi misi dari pusat, yaitu Pak Presiden gitu loh. Udah wajib kalau itu ya, kita harus mengawal, mantau dan memastikan program-program dari pusat ini nyampe langsung kepada masyarakat. Kan pupuk sekarang langsung ke masyarakat, tidak ada lagi masalah seperti kemarin-kemarin kan, kesusahan pupuk sekarang nggak dipermudah, bahkan ada program untuk memberikan modalnya dan lain-lain termasuk alat-alatnya. Begitu. Oke, kalau tentang MBG nih Pak, makan bergizi gratis, ada pesan khusus nggak Pak? Atau titipan juga nih mungkin dari Presiden Prabowo di Serang? Ada, tentunya untuk dikawal gitu semua. Karena kita insya Allah nanti tanggal 9 saya ada meninjau ya, makan gizi gratis dari Aston untuk memberikan makan gizi basic di beberapa sekolah, yang mana itu cesar juga. Coba bayangin kalau semua bisa bau-bau gitu kan. Ini kan saya sebenarnya arahnya sama seperti Presiden, luar negeri ke negara ini dalam rangka untuk mengundang investasi, sama saya juga begitu. Karena kuncinya adalah kalau negara mau kuat atau pemerintah kota saya mau kuat, rakyatnya harus punya duit dulu gitu, dibuat seperti itu. Kalau sudah punya duit pastinya daya beli naik, ekonomi ikut naik, yang berdampak kepada angka kemiskinan turun, angka pengangguran turun. Nah itu yang dimasuk ke dalam visi misi saya, yaitu menjadikan Kota Serang yang sejahtera.
Nah memang perlu tantangan, saya kan baru sebulan lebih kerja ya, Iya. gitu loh. Mudah-mudahan ini bisa terwujud di periode saya. Amin, ya rabbal alamin. Amin. Sebulan aja udah banyak banget ya Pak. Ya, Tadi kita punya 5 visi-misi. MOU nih. Wah, MOU di mana ini saya kejar targetnya dalam 1 bulan, kereta api Indonesia, insya Allah nanti dengan kabel, bagaimana kabel yang menjadi permasalahan di kota saya kan semeraut banget ya di perkotaan. Nah, itu nanti MOU dengan kabel, lalu dengan air, ya terkait air, lalu MOU dengan kereta api sudah ya tadi ya, kereta iya, api, kereta api, kabel, kabel, air. air, terus dengan CSR yang dimana ini dilakukan oleh kita hanya memfasilitasi ya, hanya memfasilitasi itu dengan forum CSR, tapi pemerintah wajib memfasilitasi gitu loh. Lalu satu lagi saya jadi lupa nih apa satu laginya tuh ya, air, kabel ini, kayu udah, sampah. Sampah. Ulang lagi ya. Oke. Tadi menggebu-gebu keren. Oke, jadi gini, kita nih dalam sebulan hari kerja itu kita sudah melakukan sudah melakukan 5 MOU ya. Tinggal nanti kabel. Ada kabel, ada dengan MOU dengan Kereta Api Indonesia dalam rangka agar KRL masuk ke Kota Serang. Ya, lalu ada dengan Perumdam air ya, kerjasama untuk memfasilitasi air di seluruh Kota Serang. Lalu ada sampah, termasuk CSR. CSR ini, kalau komitmen CSR ini bukan dengan pemerintah kota, tapi dibangun oleh saya melalui forum CSR yang dibentuk oleh Kemensos, di mana itu semua CSR harus dengan forum CSR. Dan CSR ini murni untuk langsung pembangunannya, bukan uangnya. Ya, kembali saya jelaskan bahwa CSR ini adalah mereka yang bangun, mereka yang melaksanakan itu semua. Jadi bukan uang dikasih ke forum CSR, bukan begitu. Karena saya wajib memantau agar CSR ini bisa transparan ke masyarakat bahwa tuh mereka yang bangun, bukan kita. Uangnya pun mereka sendiri yang bangun, mereka sendiri yang selesaikan gitu loh. Tinggal nanti setelah beres dihibahkan ke pemerintah Kota Serang melalui wali kota, begitu. Oke, berarti memang fokusnya bersama-sama merangkul untuk membangun Kota Serang Kota lebih Serang. maju lagi gitu ya, Iya, Pak? Iya. Oke. Makanya CSR ini bukan hanya dari PIK nih, banyak. CSR ini udah dari Saubahtera, ya kan, dari properti, ya kan, dari PIK. Nah, nanti kita tunggu lagi dari mana lagi setelah habis Lebaran. Nah, pastinya surat edaran ini sudah saya sebarkan. Mudah-mudahan segera ada realisasi dari pihak swasta yang lain, bank. Kalau Bank Banten sudah ya memberikan bantuan sembako untuk masyarakat yang tidak mampu. Bank BJB sudah memberikan bantuan sama sembako yang untuk masyarakat, tinggal nanti yang lain apa. Termasuk saya juga akan meminta membantu untuk memberikan lampu jalan ya, karena Kota Serang ini gelap ya, makanya ini secara bertahap program dan masuk ke dalam visi misi saya, yaitu Serang Menyala. Gitu loh, mohon Serang doanya. Menyala. Ya. Oke, wah. Kalau 5 tahun ke depan nih Pak, jadi di periode ini selama 5 tahun Bapak mau menjadikan Serangnya seperti apa sih Pak? Dikenal oleh wilayah lain, seperti apa Serang itu? Ya, tentunya saya ingin dikenal menjadi kota santri, ya kan, tapi menjadi ibu kota juga, ya kan. Makanya tetaplah saya pengen mereka mengenal kita adalah ibu kota yang tidak meninggalkan ciri khas kita, yaitu santri, ya kan, terutama budaya. Oke. Jadi saya ingin mereka mengenal Kota Serang ini menjadi kota wisata budaya religi, karena kita punya sejarah Banten lama gitu. Itu aja andalan Kesultanan Banten. Oke, jadi kota santri tetap ibu kota dan menjadi kota religi begitu ya Pak? Iya. Oke, nah Pak, kalau misalnya nih Bapak mau ngomong ke warga Serang gitu, boleh Pak satu kalimat janji Bapak selama 5 tahun ke depan akan membawa kota Serang seperti apa? Oke, untuk warga Kota Serang, doakan saya agar mimpi-mimpi kita khususnya masyarakat Kota Serang menjadikan kota yang maju, bahagia dan sejahtera, tentunya menjadi kota madani yang kuat, maju gitu loh, masyarakatnya khususnya.
gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Iya, banget oke. Bapak Budi sudah bersedia Sama-sama, mau iya. ngobrol bersama kita Iya. sama sahabatkompas.com di Iya. Nusa Raya hari Iya, ini. terima kasih. Sama-sama berdoa semoga betul-betul Amin, mimpi ya Allah, dan amin. visi misinya terrealisasi semua ya Amin, Pak ya untuk Allah. kemajuan masyarakat di Iya. Serang juga. Amin, amin. Oke, itu dia sahabatkompas.com ngobrol-ngobrol saya dengan Wali Kota Serang Bapak Budi Rustandi dalam program Nusa Raya. Saya Vivien pamit undur diri, sampai jumpa di program Nusa Raya selanjutnya. Salam Nusa Raya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.